Pernahkah Anda merasa punya kendali penuh atas masa depan keuangan Anda? Kita membuat rencana yang rapi, menghitung setiap angka, memprediksi setiap langkah, dan meyakinkan diri bahwa semua sudah di bawah kendali. Namun, Morgan Housel mengingatkan, keuangan bukanlah permainan catur di mana semua bidak patuh pada strategi kita. Ada terlalu banyak variabel di luar kuasa kita, mulai dari krisis global, perubahan teknologi, hingga keputusan orang lain yang bisa mengubah seluruh arah permainan. Di bab ini, kita akan menelusuri mengapa perasaan, mengendalikan segalanya, seringkali hanyalah ilusi, dan bagaimana mengubah cara berpikir kita agar tidak terjebak dalam rasa percaya diri yang berlebihan. Housel tidak meminta kita untuk menyerah pada nasib, tapi mengajak kita mengakui bahwa sebagian besar hasil keuangan ditentukan oleh hal-hal yang tak bisa kita kontrol. Justru di sanalah letak kebijaksanaan, memfokuskan energi hanya pada hal-hal yang benar-benar ada di tangan kita, dan melepaskan sisanya. Prolog bab 24 Kesalahpahaman tentang satu peluang emas. Setiap orang suka mendengar kisah sukses besar yang terjadi hanya sekali seumur hidup. Satu saham yang naik ribuan %. Satu ide bisnis yang menjadikan pendirinya miliarder. Satu konten viral yang mengubah karir seseorang dalam semalam. Kisah-kisah ini membentuk mitos bahwa kita hanya perlu sekali menang besar untuk memastikan masa depan kita aman selamanya. Namun, Housel mengungkapkan bahwa keyakinan ini bukan hanya berbahaya, tapi juga membuat banyak orang keluar dari permainan sebelum sempat benar-benar sukses. Karena untuk mengejar satu kemenangan besar itu, kita seringkali mempertaruhkan segalanya, dan jika gagal, habis sudah kesempatan berikutnya. Di bab ini, kita akan membongkar jebakan mental, satu peluang emas, dan mempelajari mengapa justru kemenangan-kemenangan kecil yang konsistenlah yang akan membawa kita pada kekayaan yang bertahan lama. Bayangkan dua orang. Orang pertama mengambil keputusan investasi yang sangat berisiko, untung besar, lalu dianggap jenius. Orang kedua mengambil keputusan yang sama persis, tapi pasar sedang buruk, lalu kehilangan segalanya. Keputusan sama, hasil berbeda. Kenapa? Karena faktor keberuntungan dan risiko memainkan peran yang jauh lebih besar daripada yang mau kita akui. Morgan Housel berulang kali menekankan bahwa dalam keuangan dan dalam hidup, kita sering salah membaca hubungan antara usaha dan hasil. Kita mudah berpikir, orang itu kaya karena dia pintar dan rajin. Tapi seringkali, keberuntungan berperan di balik layar. Begitu juga sebaliknya, orang itu bangkrut karena dia bodoh. Padahal, bisa saja ia hanya sial berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Keberuntungan adalah salah satu faktor paling misterius dalam hidup manusia, terutama dalam dunia keuangan. Ia tak bisa diundang, tak bisa diprediksi, dan tak bisa diatur sesuai jadwal kita. Namun, ketika datang, dampaknya bisa mengubah seluruh arah hidup. Pernahkah Anda mendengar kisah orang yang tiba-tiba kaya karena membeli saham sebuah perusahaan kecil yang tak dikenal, lalu beberapa tahun kemudian perusahaan itu meledak nilainya? Atau cerita tentang seseorang yang kebetulan bertemu calon rekan bisnis di antrean kopi, yang kemudian menjadi pintu masuk menuju kesuksesan besar? Itulah wajah keberuntungan, hadir tanpa rencana, tapi meninggalkan jejak yang tak terlupakan. Morgan Housel mengajak kita untuk jujur pada kenyataan ini. Tidak semua orang memulai dari garis start yang sama. Ada yang lahir di keluarga yang sudah paham cara mengelola uang, punya investasi sejak lama, dan mengajarkan disiplin finansial sejak kecil. Anak-anak ini tumbuh dengan bekal mental dan jaringan yang membuat perjalanan mereka jauh lebih mudah. Ada juga yang memulai dari minus. Lahir di lingkungan yang tidak mendukung, dikelilingi oleh orang-orang yang tidak punya pengetahuan finansial, atau bahkan dibebani utang keluarga. Mereka tidak hanya harus membangun masa depan, tapi juga harus memperbaiki kerusakan masa lalu. Keberuntungan ini mungkin berbentuk hal-hal yang tampak sepele, tapi dampaknya luar biasa. Tempat lahir. Lahir di negara dengan ekonomi stabil memberi peluang berbeda dibanding negara yang sering dilanda krisis. Waktu lahir. Seseorang yang mulai bekerja saat ekonomi booming punya peluang yang berbeda dengan yang memulai saat resesi. Lingkungan awal. Memiliki orang tua atau guru yang mengajarkan cara berpikir kritis tentang uang bisa menjadi modal hidup yang tak ternilai. Mengakui bahwa keberuntungan berperan tidak sama dengan berkata bahwa kerja keras itu sia-sia.
Sama sekali tidak. Yang ditekankan Housel adalah rendah hati, menyadari bahwa ada variabel yang berada di luar kendali kita, dan variabel itu bisa mengubah segalanya. Orang yang sukses seringkali melihat ke belakang dan berkata, "Saya bisa sampai di sini karena saya berani mengambil risiko dan bekerja keras." Itu benar, tapi tidak jarang, ada momen-momen kunci yang seandainya diulang tanpa faktor keberuntungan, hasilnya mungkin akan berbeda. Misalnya, Warren Buffett sendiri pernah berkata bahwa salah satu faktor terpenting dalam hidupnya adalah lahir di Amerika Serikat pada tahun yang tepat, di lingkungan yang menghargai kewirausahaan. Itu adalah keberuntungan besar yang ia terima sebelum ia bahkan bisa mengambil keputusan apapun. Kesadaran akan peran keberuntungan juga mengubah cara kita memandang keberhasilan orang lain. Alih-alih merasa iri atau sinis, kita bisa mengakui bahwa orang tersebut mungkin memang bekerja keras, tapi juga mendapat kartu yang tepat pada waktu yang tepat. Dan itu bukan hal yang perlu kita benci, karena kita pun punya kartu keberuntungan kita masing-masing, hanya bentuknya mungkin berbeda. Bahaya mengabaikan keberuntungan. Mengabaikan keberuntungan membuat kita percaya bahwa hasil hidup sepenuhnya adalah buah dari kemampuan dan pilihan pribadi. Bahaya dari keyakinan ini ada dua. Kita jadi arogan saat berhasil, merasa semua karena kita. Kita jadi kejam saat menilai kegagalan orang lain, seolah mereka tidak layak berempati. Padahal, siapapun bisa berada di posisi yang sulit jika keberuntungan sedang tidak berpihak, dan siapapun bisa mengalami lonjakan hidup saat keberuntungan datang tiba-tiba. Housel ingin kita memahami bahwa keberuntungan adalah bagian dari permainan hidup yang tidak bisa dihilangkan. Kita tidak bisa memilih kapan ia datang, tapi kita bisa menciptakan peluang agar saat keberuntungan lewat di depan mata, kita siap menyambutnya. Itulah mengapa kerja keras tetap penting, bukan karena kerja keras menjamin sukses, tapi karena kerja keras meningkatkan kemungkinan kita berada di posisi yang tepat saat keberuntungan datang mengetuk pintu. Kalau keberuntungan adalah teman tak terduga yang memberi hadiah, risiko adalah tamu tak diundang yang kadang merampas semua yang kita punya. Mereka berdua lahir dari ibu yang sama, ketidakpastian. Bedanya, keberuntungan membawa bunga dan senyum, sementara risiko bisa datang membawa badai. Setiap keputusan keuangan, apakah itu berinvestasi di saham, memulai bisnis, membeli properti, atau bahkan memilih jalur karir, selalu mengandung risiko, entah besar atau kecil. Masalahnya, risiko ini jarang sekali muncul dengan tanda peringatan neon. Ia sering bersembunyi di balik masa-masa nyaman, lalu muncul tiba-tiba ketika kita sedang merasa paling aman. Risiko yang tak terlihat. Risiko bukan hanya tentang kehilangan uang karena keputusan buruk. Kadang, kita bisa melakukan segalanya dengan benar dan tetap terkena pukulan. Krisis ekonomi global yang membuat nilai investasi anjlok. Pandemi yang menghentikan roda bisnis dalam semalam. Perubahan teknologi yang membuat industri tertentu tiba-tiba usang. Perubahan regulasi yang memukul perusahaan sehat sekalipun. Housel mengingatkan bahwa risiko seringkali bekerja diam-diam, seperti retakan kecil di pondasi rumah. Kita tidak melihatnya setiap hari, tapi suatu saat, guncangan kecil saja bisa membuat dinding runtuh. Kisah kehilangan yang nyata. Banyak orang yang kehilangan seluruh tabungannya bukan karena mereka malas atau ceroboh, melainkan karena peristiwa besar yang berada di luar kendali mereka. Bayangkan seorang pengusaha restoran kecil yang membangun usahanya selama 15 tahun, hanya untuk melihat pelanggan hilang dalam sekejap karena pandemi. Atau seorang investor yang menabung bertahun-tahun, lalu menginvestasikan semuanya di pasar saham tepat sebelum krisis 2008, dan terpaksa menunggu bertahun-tahun untuk pulih. Kedua kisah ini mengajarkan kita satu hal penting, bahkan keputusan yang cerdas pun tetap memiliki sisi rapuh. Mengelola risiko, bertahan lebih penting dari menang. Banyak orang terjebak dalam permainan mencari keuntungan setinggi-tingginya, tapi lupa bahwa permainan keuangan sejatinya adalah permainan bertahan hidup. Keuntungan yang besar tidak berarti apa-apa jika sekali jatuh, Anda tidak bisa bangkit kembali. Housel menekankan beberapa prinsip untuk mengelola risiko. Jangan bertaruh semua yang Anda punya. Sebagian kecil portofolio bisa mengambil risiko besar, tapi simpan inti aset Anda di tempat yang aman. Siapkan dana darurat. Ini seperti memiliki payung di dalam tas, mungkin terlihat tidak perlu saat langit cerah, tapi Anda akan sangat bersyukur ketika hujan badai datang. Diversifikasi. Jangan meletakkan semua telur di satu keranjang, bahkan jika keranjang itu terlihat kuat.
Selalu punya rencana mundur. Jika investasi atau bisnis Anda gagal, pastikan Anda punya jalur keluar yang tidak menghancurkan kehidupan Anda sepenuhnya. Risiko dan keberuntungan, dua sisi mata uang yang sama. Ada ironi menarik di sini. Kadang keberuntungan dan risiko muncul dari sumber yang sama. Saham startup kecil bisa membuat Anda kaya raya dalam waktu singkat, atau membuat Anda bangkrut dalam waktu yang sama cepatnya. Keputusan untuk pindah ke kota baru demi peluang kerja bisa membuka pintu kesuksesan, atau malah membuat Anda kehilangan stabilitas yang Anda punya. Hustle ingin kita memahami bahwa menerima keberuntungan berarti juga siap menerima risiko. Dan sama seperti keberuntungan yang tak bisa kita prediksi, risiko pun tidak selalu memberi tanda sebelum datang. Mindset yang membuat kita tahan banting. Akhirnya, rahasia menghadapi risiko bukanlah mencoba menghilangkannya, melainkan membangun daya tahan. Fokus pada ketahanan finansial alih-alih keuntungan maksimum. Latih diri untuk berpikir jangka panjang. Jangan mengukur kesuksesan dari satu kemenangan besar, tapi dari kemampuan bertahan melewati badai berulang kali. Hustle menyamakan hidup seperti maraton di tengah cuaca yang tak menentu. Terkadang Anda akan mendapat angin sepoi-sepoi yang mendorong Anda maju, itulah keberuntungan. Terkadang badai akan menghadang langkah Anda, itulah risiko. Kemenangan sejati adalah terus berjalan sampai garis akhir, bukan hanya berlari kencang di awal. Memahami hubungan antara keberuntungan dan risiko bukan hanya pelajaran finansial, tapi juga pelajaran hidup. Keduanya mengajarkan kita untuk melihat dunia dengan kacamata yang lebih bijak, menyadari bahwa kita tidak selalu sepenuhnya mengendalikan hasil dari setiap usaha. Ada 3 pelajaran besar yang Morgan Housel tekankan di sini, dan masing-masing layak kita gali lebih dalam. 1. Jangan cepat menghakimi. Seringkali, kita melihat orang sukses dan langsung berasumsi, pasti dia pintar, kerja keras, dan mengambil keputusan tepat. Sebaliknya, ketika seseorang gagal, kita berpikir, dia pasti ceroboh atau malas. Padahal kenyataannya, dunia jauh lebih kompleks daripada itu. Bisa saja orang sukses tersebut memang cerdas dan bekerja keras, tapi mereka juga kebetulan berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Mereka bertemu mentor yang tepat, lahir di lingkungan yang mendukung, atau mengambil risiko pada saat pasar sedang dalam kondisi emas. Sebaliknya, seseorang bisa gagal walau sudah berusaha maksimal, hanya karena nasib buruk datang tanpa diundang, misalnya terkena krisis ekonomi, perubahan teknologi mendadak, atau kejadian tak terduga seperti bencana alam. Menghakimi terlalu cepat ibarat menilai pertandingan hanya dari skor akhir, tanpa mau menonton jalannya permainan. Kita melewatkan semua variabel yang bekerja di balik layar. 2. Bersyukur saat berhasil. Kesuksesan memang pantas dirayakan, tapi mengakui peran keberuntungan membuat kita lebih rendah hati. Bayangkan Anda memenangkan sebuah perlombaan. Anda mungkin berlatih keras, tapi ada juga faktor lain yang membantu, cuaca yang mendukung, jalur yang tidak licin, atau lawan yang sedang tidak dalam performa terbaiknya. Sama halnya dalam finansial, mungkin Anda berinvestasi di perusahaan yang tepat pada waktu yang tepat. Mungkin Anda mendapatkan tawaran pekerjaan saat ekonomi sedang tumbuh pesat. Mungkin rumah yang Anda beli kebetulan berada di daerah yang kemudian berkembang pesat. Bersyukur bukan berarti merendahkan usaha sendiri, tapi justru membuat kita lebih bijak. Kesadaran ini menjaga kita dari kesombongan yang bisa membuat kita lengah di masa depan. Orang yang merasa kesuksesannya murni hasil kerja kerasnya sendiri cenderung mengambil risiko berlebihan, karena merasa tak terkalahkan. 3. Bersiap saat situasi baik. Ironisnya, saat segalanya berjalan mulus, justru disitulah kita paling rentan. Masa-masa baik sering membuat kita lupa bahwa risiko masih ada. Kita cenderung membelanjakan lebih banyak, mengambil utang lebih besar, atau menaruh semua uang di investasi berisiko tinggi dengan keyakinan bahwa pasar akan selalu naik. Housel mengingatkan, gunakan masa-masa emas untuk membangun pertahanan. Tingkatkan tabungan dan dana darurat. Lunasi utang-utang yang tidak perlu. Diversifikasi investasi Anda. Siapkan rencana cadangan. Ibarat kapal yang sedang berlayar di laut tenang, itulah waktu terbaik untuk memperkuat badan kapal, memeriksa peralatan, dan mengisi persediaan. Bukan menunggu badai datang lalu panik mencari penyelamat. Di dunia modern, salah satu racun yang paling halus namun mematikan adalah iri hati. Ia tidak berteriak, tidak selalu tampak di permukaan, tapi merayap pelan di dalam hati saat kita melihat keberhasilan orang lain. Kita scrolling media sosial,
Melihat teman yang dulu biasa-biasa saja sekarang memamerkan mobil baru, rumah megah, atau liburan ke Eropa. Pikiran kita langsung berbisik, "Ah, dia cuma hoki, dia pasti dapat warisan, dia cuma numpang nama." Komentar seperti ini terasa wajar, bahkan kadang terdengar seperti analisis rasional. Tapi sebenarnya, itu hanyalah bentuk penolakan untuk mengakui bahwa keberuntungan memang memainkan peran dalam hidup setiap orang, termasuk hidup kita. Keberuntungan itu tidak terlihat, tapi nyata. Keberuntungan jarang datang dalam bentuk undian miliaran rupiah yang tiba-tiba masuk rekening. Ia sering datang diam-diam, lahir di keluarga yang menghargai pendidikan, mendapat guru yang memberi inspirasi, bertemu orang yang membuka pintu peluang kerja, berada di industri yang tiba-tiba booming. Bagi orang yang mengalaminya, semua itu mungkin terasa biasa saja, karena mereka sudah terbiasa dengan lingkungan tersebut. Namun bagi orang lain, itu bisa menjadi titik balik hidup yang luar biasa. Saat kita iri, kita sering hanya melihat hasil akhir, tanpa mengetahui semua variabel tersembunyi di belakangnya. Kita tidak tahu jam-jam panjang yang dihabiskan, kegagalan yang dilewati, atau kebetulan yang mengubah arah hidup mereka. Kenapa mengakui keberuntungan orang lain itu penting? Mengakui keberuntungan orang lain bukan berarti mengecilkan kerja keras mereka. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk penghargaan penuh terhadap keseluruhan perjalanan mereka, termasuk faktor yang di luar kendali mereka. Kalau kita bisa melihatnya seperti ini, iri hati jadi terasa sia-sia. Karena setiap orang memulai permainan hidup dari papan yang berbeda, dengan kartu yang berbeda. Ada yang memulai dengan modal besar, ada yang memulai dari nol, ada yang punya dukungan sosial, ada yang harus berjuang sendirian. Perbandingan langsung menjadi tidak relevan. Kita seperti sedang membandingkan maraton 42 km dengan sprint 100 meter, dua perlombaan yang jelas punya aturan, medan, dan tantangan berbeda. Dampak positif dari menghargai keberuntungan. Ketenangan batin, kita berhenti merasa terancam oleh keberhasilan orang lain, karena menyadari bahwa jalur hidup setiap orang unik. Hubungan lebih baik, alih-alih sinis, kita bisa benar-benar ikut bahagia atas keberhasilan orang lain. Fokus pada diri sendiri, energi yang tadinya habis untuk membandingkan diri bisa digunakan untuk mengembangkan kemampuan, membangun jaringan, dan mencari peluang kita sendiri. Belajar dari keberuntungan orang lain. Alih-alih iri, kita bisa menjadikan keberuntungan orang lain sebagai bahan belajar. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya tiru dari strategi mereka? Peluang seperti apa yang bisa saya ciptakan atau tunggu? Bagaimana saya bisa memperbesar peluang saya sendiri, sehingga ketika keberuntungan datang, saya siap menerimanya? Ingat, keberuntungan jarang berarti tidak ada usaha. Lebih sering, keberuntungan berarti usaha yang tepat bertemu dengan waktu yang tepat. Keberuntungan adalah komponen yang sulit diukur namun nyata dalam kehidupan. Kita tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya, tetapi kita bisa membangun strategi hidup yang membuat kita lebih siap ketika keberuntungan datang, dan lebih kuat ketika keberuntungan sedang menjauh. Berikut adalah 4 strategi yang terinspirasi dari pemikiran Morgan Housel, yang bisa membantu kita hidup lebih tenang, fokus, dan terhindar dari perangkap iri hati. 1. Fokus pada proses, bukan hanya hasil sesaat. Hasil seringkali mencuri perhatian, tapi proseslah yang memberi kita kendali. Bayangkan seorang pelari maraton. Ia mungkin tidak bisa mengendalikan cuaca di hari lomba, kondisi lintasan, atau siapa saja lawannya. Tapi ia bisa mengendalikan latihan, nutrisi, dan mentalnya setiap hari. Dalam dunia finansial, fokus pada proses berarti konsisten menabung, meski jumlahnya kecil. Terus belajar tentang pengelolaan uang dan investasi. Membangun kebiasaan mengatur pengeluaran tanpa harus menunggu gaji besar baru memulainya. Jika kita hanya mengejar hasil, kita mudah kecewa saat hasilnya tertunda atau berbeda dari ekspektasi. Tapi jika kita mencintai prosesnya, setiap langkah terasa berarti, terlepas dari seberapa cepat kita sampai di tujuan. 2. Diversifikasi risiko. Dalam hidup, kita tidak pernah tahu kartu apa yang akan dibagikan berikutnya. Diversifikasi adalah bentuk pagar pengaman yang melindungi kita dari kerugian besar ketika keberuntungan tidak berpihak. Diversifikasi bisa berarti banyak hal. Dalam investasi, menyebar aset di berbagai instrumen, bukan hanya satu saham atau satu jenis properti. Dalam karir, mengembangkan lebih dari satu keterampilan,
sehingga kita punya cadangan jika satu jalur karir tertutup. Dalam kehidupan pribadi, menjaga kesehatan, hubungan sosial, dan mental, karena kekayaan materi saja tidak cukup saat salah satu pilar ini runtuh. Seperti peribahasa, jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Satu keranjang jatuh, semua telur pecah. Tapi jika kita punya beberapa keranjang, risiko kita lebih terkendali. 3. Punya dana darurat. Dana darurat bukanlah tanda kita pesimis, melainkan tanda kita realistis. Hidup selalu punya kejutan, PHK mendadak, biaya medis tak terduga, atau peluang bisnis yang butuh modal cepat. Dengan dana darurat, kita punya dua keuntungan besar. Ketenangan pikiran, kita tidak panik saat badai datang. Kebebasan mengambil keputusan, kita tidak harus mengambil pekerjaan atau keputusan investasi buruk hanya karena terjepit. Idealnya, dana darurat mencakup 3-6 bulan biaya hidup. Letakkan di tempat yang aman, liquid, dan mudah diakses. Anggap itu sebagai perisai pelindung yang selalu siap di belakang kita. 4. Rayakan keberhasilan orang lain. Ini adalah strategi mental yang sering diabaikan, tapi sangat penting untuk menjaga fokus dan kebahagiaan. Saat kita melihat orang lain berhasil, naluri lama mungkin memunculkan rasa iri. Tapi ingat, keberuntungan mereka tidak mengambil jatah kita. Hidup bukan kompetisi zero sum di mana satu orang menang berarti orang lain kalah. Alih-alih merasa tersingi, kita bisa belajar dari mereka, tanya bagaimana mereka meraih hasil tersebut, cari inspirasi dari strategi mereka. Menjadi bagian dari jaringan mereka, mendukung keberhasilan mereka bisa membuka pintu untuk peluang kita di masa depan. Melatih rasa cukup, mengingat bahwa keberhasilan orang lain tidak mendefinisikan kegagalan kita. Rayakan keberuntungan orang lain seperti kita merayakan keberuntungan sendiri. Semakin kita bisa bersukacita untuk orang lain, semakin ringan beban hidup kita, dan semakin kita siap menyambut keberuntungan kita sendiri. Intinya, keberuntungan mungkin tidak bisa kita kendalikan, tapi cara kita menyiapkan diri, melindungi diri, dan merespons keberuntungan orang lain sepenuhnya berada dalam kendali kita. Dengan strategi ini, kita tidak hanya siap menangkap peluang ketika datang, tapi juga kuat berdiri ketika peluang itu belum tiba. Housel menutup ide ini dengan kalimat yang layak direnungkan. Keberuntungan dan risiko adalah saudara kembar yang mempengaruhi setiap hasil. Mengabaikan salah satunya membuat kita buta terhadap kenyataan hidup. Kalimat ini sederhana, tapi di dalamnya terkandung filosofi hidup yang bisa mengubah cara kita memandang perjalanan finansial dan kehidupan secara keseluruhan. Coba bayangkan dua orang yang memulai bisnis di hari yang sama, menjual produk yang sama, dengan modal yang sama, bahkan di lokasi yang tidak terlalu jauh. 5 tahun kemudian, yang satu sukses besar, sedangkan yang lain terpaksa menutup usahanya. Apakah ini murni karena satu lebih rajin dari yang lain? Tidak selalu. Mungkin yang sukses kebetulan mendapatkan liputan media gratis di awal, atau bertemu investor yang tepat, atau produknya viral karena tren dadakan. Sedangkan yang gagal, meski bekerja sekeras mungkin, bisa saja terkena musibah tak terduga, banjir merusak gudang, perubahan regulasi menutup peluang, atau pandemi memukul bisnisnya. Inilah yang dimaksud Housel ketika mengatakan keberuntungan dan risiko adalah saudara kembar. Mereka berjalan beriringan, tak pernah bisa kita pisahkan. Mengabaikan salah satunya sama saja dengan membaca buku hanya dari setengah halamannya. Kesadaran akan dua faktor ini membuat kita lebih rendah hati. Kita berhenti menganggap bahwa keberhasilan adalah hasil jerih payah kita semata, atau bahwa kegagalan adalah bukti kita kurang layak. Sebaliknya, kita mulai memahami bahwa hidup adalah kombinasi unik antara upaya, keputusan, dan peristiwa yang berada di luar kendali kita. Dan disinilah letak kebijaksanaan finansial yang sesungguhnya. Tujuan kita bukan hanya mengumpulkan kekayaan sebanyak mungkin, melainkan bertahan cukup lama untuk benar-benar menikmatinya. Apa gunanya saldo rekening fantastis jika kesehatan hancur karena stres? Apa gunanya aset berlimpah jika hubungan keluarga rusak karena obsesi menambah nol di tabungan? Apa gunanya menjadi yang paling kaya jika pada akhirnya kita tidak punya waktu untuk menggunakan kekayaan itu dengan cara yang bermakna? Hidup yang bijak adalah hidup yang sadar bahwa keberuntungan bisa mengangkat kita, dan risiko bisa menjatuhkan kita, dan tugas kita adalah mengelola keduanya. Bukan dengan rasa takut berlebihan, melainkan dengan kesiapan, kehati-hatian, dan rasa syukur. Karena setiap hari kita bertahan, setiap momen kita masih bisa memilih, adalah kemenangan kecil yang sering kita lupakan. Mungkin,
Kalau kita bisa mengingat pelajaran ini setiap kali kita melihat orang lain lebih sukses atau ketika kita sendiri berada di puncak, kita akan menjadi pribadi yang lebih tenang. Tidak lagi merasa dunia tidak adil, dan tidak lagi membusungkan dada seolah keberhasilan kita adalah hasil kerja keras kita sendirian. Pada akhirnya, keberuntungan dan risiko hanyalah bagian dari simfoni besar kehidupan. Kadang kita mendapat nada indah, kadang kita mendapat nada sumbang. Yang penting adalah terus memainkan musiknya, terus hadir di panggung, dan menikmati alunan yang ada, karena itulah satu-satunya cara kita benar-benar bisa mendengar lagu hidup kita sampai selesai. Di dunia keuangan, kita sering terpesona dengan kisah spektakuler. Investor yang menggandakan uangnya dalam setahun. Trader yang membeli saham kripto di harga terendah dan menjual di puncak. Pebisnis yang mengubah ide sederhana menjadi perusahaan miliaran dolar hanya dalam hitungan bulan. Cerita-cerita ini memikat karena dramatis. Mereka seperti film blockbuster yang penuh ledakan dan adegan klimaks. Tapi, seperti film, kisah-kisah ini sering menutupi bagian yang lebih membosankan namun jauh lebih penting, konsistensi dan daya tahan. Morgan Housel mengatakan, keberhasilan jangka panjang lebih mirip maraton daripada sprint. Menang bukan soal sekali tembak tepat sasaran, tapi soal tidak kehabisan peluru. Kesalahpahaman umum, semua tentang satu peluang emas. Banyak orang mengira mereka hanya butuh satu peluang emas untuk mengubah hidup. Satu saham yang meledak 1000%. Satu proyek yang viral. Satu jackpot investasi properti. Masalahnya, peluang emas ini sering datang bersama risiko besar. Kalau kita menaruh semua uang, semua tenaga, dan semua harapan pada satu taruhan, kegagalan bisa berarti kehancuran total. Dan jika sudah hancur total, kesempatan kedua jadi sangat sulit. Housel menekankan, bukan tentang menang besar sekali, tapi tentang bertahan cukup lama untuk mengumpulkan banyak kemenangan kecil. Kekuatan bertahan. Bayangkan dua investor. Investor A berani mengambil risiko besar. Dalam 10 tahun, ia pernah sekali mendapatkan keuntungan 500%, tapi 2 kali juga mengalami kerugian 80%. Investor B bermain aman, hanya mendapatkan keuntungan rata-rata 10–12% per tahun, tapi tidak pernah mengalami kerugian besar. Siapa yang lebih kaya setelah 10 tahun? Kebanyakan orang akan memilih A, karena keuntungan 500% terdengar luar biasa. Tapi jika dihitung, B biasanya mengungguli A, karena B tidak pernah jatuh terlalu dalam. Kerugian besar seperti lubang dalam ember. Tidak peduli seberapa cepat airnya mengalir masuk, kalau lubangnya terlalu besar, ember itu tidak akan pernah penuh. Bertahan dalam konteks kehidupan. Daya tahan bukan hanya soal uang. Dalam hidup, ini berarti menjaga kesehatan supaya kita punya energi untuk terus bekerja dan berkarya. Menjaga hubungan supaya kita punya dukungan emosional saat situasi sulit. Menyisihkan dana darurat supaya kita tidak terpaksa menjual aset berharga saat pasar turun. Banyak orang gagal bukan karena strategi yang buruk, tapi karena mereka kehabisan amunisi di tengah jalan, uang, waktu, kesehatan, atau motivasi. Strategi untuk menang dengan bertahan. Pikirkan jangka panjang, fokus pada akumulasi bertahun-tahun, bukan pada kemenangan instan. Hindari taruhan mematikan, jangan menaruh semua sumber daya pada satu proyek atau aset. Siapkan buffer, selalu punya cadangan untuk bertahan di masa sulit. Terima bahwa pertumbuhan bisa membosankan. Kemenangan sejati sering terlihat membosankan dari hari ke hari, tapi luar biasa saat dilihat dalam jangka waktu panjang. Mengapa bertahan lebih sulit daripada menang sekali? Bertahan butuh disiplin, kesabaran, dan kemampuan menahan ego. Dunia memuja pemenang besar yang mendadak kaya, sementara mereka yang membangun kekayaan pelan-pelan sering diabaikan. Padahal, kalau kita melihat orang-orang terkaya dan paling stabil di dunia, mayoritas dari mereka adalah pelari maraton, bukan sprinter. Di dunia keuangan, ada satu pola yang hampir selalu terjadi. Orang lebih suka membicarakan cerita spektakuler daripada proses membosankan di belakang layar. Kita membaca berita tentang investor yang menggandakan uangnya hanya dalam 12 bulan. Sosok ini diundang ke talk show, diwawancara media, bahkan jadi influencer investasi mendadak. Trader kripto yang membeli aset digital di harga terendah, lalu menjualnya di puncak pasar. Dalam sekejap, foto-foto liburannya di pantai Maldives dan mobil sport barunya bertebaran di media sosial. Pebisnis muda yang memulai dari garasi rumah,
lalu tiba-tiba perusahaannya diakuisisi raksasa teknologi dengan nilai miliaran dolar. Cerita-cerita ini memikat karena dramatis. Mereka seperti film blockbuster, penuh adegan ledakan, plot twist, dan klimaks yang membuat kita terpaku. Kita suka mendengar kisah seperti ini karena memberi sensasi bahwa hidup bisa berubah dalam semalam. Namun, seperti halnya film, yang kita lihat di layar hanyalah bagian akhir dari cerita. Kita jarang melihat proses panjang di balik layar, malam-malam lembur, kesalahan yang diperbaiki, keputusan kecil yang diambil berulang kali, dan ketekunan yang kadang membosankan untuk diceritakan. Morgan Housel mengingatkan kita akan sebuah fakta sederhana, tapi sering terlupakan. Kebanyakan kesuksesan besar tidak lahir dari satu momen spektakuler, tetapi dari serangkaian langkah kecil yang konsisten. Ia pernah berkata, keberhasilan jangka panjang lebih mirip maraton daripada sprint. Menang bukan soal sekali tembak tepat sasaran, tapi soal tidak kehabisan peluru. Analogi ini sangat kuat. Bayangkan Anda berada di arena tembak sasaran. Banyak orang masuk dengan keyakinan, aku akan tembak satu kali dan langsung kena bullseye. Tapi, kenyataannya, targetnya bergerak, anginnya berubah arah, dan tangan Anda gemetar karena tekanan. Jika hanya mengandalkan satu peluru, Anda mungkin gagal total. Sebaliknya, mereka yang datang dengan cukup amunisi dan kesabaran untuk menembak berkali-kali punya peluang jauh lebih besar. Bahkan jika beberapa tembakan meleset, selama mereka masih punya peluru, mereka tetap dalam permainan. Itulah inti dari bertahan, bukan memenangkan semua tembakan, tapi memastikan kita tidak kehabisan amunisi sebelum giliran kita berakhir. Dan inilah ironi yang sering diabaikan. Kesuksesan yang paling stabil, paling tahan lama, dan paling sulit terguncang jarang terlihat dramatis di awal. Mereka terlihat biasa saja, bahkan membosankan. Tidak ada headline bombastis, tidak ada grafik keuntungan vertikal, tidak ada video viral di TikTok. Tapi, seperti tetes air yang terus-menerus jatuh di batu, kekuatan terbesar justru terletak pada konsistensi yang nyaris tak terlihat. Di dunia investasi dan bisnis, mitos tentang satu peluang emas begitu kuat, hingga banyak orang menjalani hidup seperti sedang menunggu tiket lotre yang akan mengubah segalanya. Kita sering terbius oleh kisah-kisah yang tampak sederhana di permukaan. Investor saham yang menemukan perusahaan kecil tak dikenal, membelinya di harga receh, lalu melihat nilainya melonjak ribuan persen dalam beberapa tahun. YouTuber yang mengunggah satu video lucu, viral, lalu langsung mendapat jutaan subscriber dan tawaran sponsor. Pengusaha properti yang membeli sebidang tanah, tidak berguna, lalu mendadak jadi kawasan strategis setelah pemerintah membangun jalan tol. Cerita-cerita ini seperti dongeng modern. Mereka memikat, menginspirasi, dan jujur saja, membuat kita iri. Kita berpikir, kalau saja aku bisa menemukan peluang seperti itu, hidupku akan berubah total. Namun, ada satu masalah besar. Peluang emas seringkali datang dengan risiko yang sama besarnya, atau bahkan lebih besar. Saham yang berpotensi naik 1000% biasanya juga bisa turun 80% hanya dalam hitungan bulan. Proyek kreatif yang bisa viral juga bisa lenyap di lautan konten tanpa jejak. Investasi properti yang tampak jenius di atas kertas bisa berubah jadi beban utang jika kondisi ekonomi berbalik arah. Housel menyebut ini sebagai salah satu jebakan mental terbesar dalam keuangan. Keyakinan bahwa kita hanya perlu menang sekali dalam hidup, one big hit, lalu semua akan beres. Masalahnya, logika ini mengabaikan fakta bahwa kegagalan besar di satu peluang emas bisa menghancurkan seluruh modal, waktu, dan mental kita. Kalau kita menaruh semua sumber daya, uang, tenaga, dan harapan ke satu taruhan, lalu taruhan itu gagal, kesempatan kedua menjadi sangat sulit. Bahkan, seringkali kita tidak punya kesempatan kedua sama sekali. Itu sebabnya Housel menekankan, bukan tentang menang besar sekali, tapi tentang bertahan cukup lama untuk mengumpulkan banyak kemenangan kecil. Inilah inti dari survivorship mindset. Kesuksesan jarang datang dari satu ledakan spektakuler, tapi dari akumulasi ratusan, bahkan ribuan, keputusan kecil yang tepat, dan kemampuan untuk terus bermain walaupun beberapa keputusan kita salah. Bayangkan Anda sedang memancing. Banyak orang menganggap mereka hanya perlu satu ikan besar untuk sukses. Mereka menunggu dan menunggu, menolak semua ikan kecil, demi menangkap monster laut yang akan membuat semua orang kagum. Tapi, jika badai datang sebelum ikan besar itu muncul, mereka pulang dengan perut kosong. Sedangkan pemancing yang sabar,
yang mau menerima ikan kecil dan sedang sepanjang hari. Mungkin tidak pulang dengan cerita heroik, tapi pulang dengan keranjang penuh, cukup untuk makan, cukup untuk dijual, cukup untuk bertahan, dan cukup untuk kembali memancing besok. Pola pikir inilah yang membedakan mereka yang bertahan di dunia keuangan dan bisnis dengan mereka yang cepat naik lalu cepat jatuh. Menang sekali itu menyenangkan, tapi menang berkali-kali dalam jangka panjang adalah yang membuat Anda benar-benar kaya dan aman. Bayangkan kita sedang duduk di sebuah kafe sambil melihat dua orang investor yang sangat berbeda gaya mainnya. Investor A adalah tipe pemburu sensasi. Ia suka menceritakan kisah keberaniannya membeli saham perusahaan teknologi kecil sebelum semua orang melirik, dan suatu kali ia meraup keuntungan 500% dalam setahun. Matanya berbinar saat menceritakan tembakan emas itu. Tapi, di balik cerita heroiknya, A juga punya dua momen pahit. Dua kali ia kehilangan 80% modalnya karena terlalu percaya diri dan terlalu banyak bertaruh pada satu peluang. Di meja sebelahnya ada investor B. Ia tidak pernah menjadi berita utama, tidak punya kisah spektakuler di pesta keluarga. Hasil investasinya stabil, membosankan bahkan. Rata-rata keuntungannya hanya 10-12% per tahun. Tidak pernah mencatat kenaikan ratusan persen dalam setahun. Tapi juga tidak pernah jatuh terlalu dalam. Kerugiannya minimal, bahkan saat pasar panik. Sekarang kita berhenti sejenak dan bertanya, setelah 10 tahun, siapa yang lebih kaya? Kebanyakan orang, jika hanya melihat angka 500% sekali yang dimiliki A, akan langsung menjawab, tentu saja investor A. Namun, matematika punya cerita yang berbeda. Luka dalam di dunia investasi. Kerugian besar ibarat lubang di dasar ember. Tidak peduli seberapa cepat air mengalir masuk dari atas, jika lubangnya terlalu besar, air itu akan terus bocor dan ember tak pernah penuh. Jika Anda kehilangan 50% modal, Anda butuh keuntungan 100% hanya untuk kembali ke titik awal. Jika Anda kehilangan 80% modal, Anda butuh keuntungan 400% hanya untuk pulih. Dan inilah masalahnya, mendapatkan keuntungan 400% bukanlah sesuatu yang mudah diulang, bahkan untuk investor paling jenius. Investor A pernah melakukannya sekali, tapi setelah itu, setiap kerugian besar membuatnya harus mengulang dari nol berkali-kali. Sementara itu, investor B tidak pernah harus memulai ulang, ia terus membangun dari fondasi yang semakin kokoh setiap tahun. Contoh nyata, Warren Buffett. Warren Buffett, salah satu investor terbesar sepanjang masa, sering mengatakan bahwa ada dua aturan utama dalam berinvestasi. Jangan sampai rugi besar. Ingat aturan nomor 1. Buffett bukan investor yang mengejar keuntungan luar biasa dalam satu tahun. Faktanya, jika kita melihat rekam jejaknya, ia jarang mencatat kenaikan lebih dari 30% dalam setahun. Tapi ia juga hampir tidak pernah mencatat kerugian besar. Hasilnya, dalam lebih dari 60 tahun berinvestasi, keuntungan yang hanya 2 digit per tahun itu, ketika digabung dengan kekuatan compound interest, bunga berbunga, menjadikannya salah satu orang terkaya di dunia. Mentalitas maraton, bukan sprint. Bertahan di dunia keuangan sama seperti bertahan di maraton, bukan tentang seberapa cepat Anda berlari di awal, tapi seberapa konsisten Anda bisa terus melangkah tanpa kehabisan tenaga. Investor A adalah pelari yang memulai dengan kecepatan penuh, membuat semua orang terkesima di kilometer pertama. Investor B adalah pelari stabil yang menjaga ritme, menghindari cedera, dan memastikan ia masih punya tenaga di kilometer ke-42. Siapa yang sampai garis akhir dengan hasil lebih baik? Jawabannya jelas. Pelajaran penting dari Housel. Morgan Housel menekankan bahwa bertahan adalah strategi paling diremehkan dalam keuangan. Banyak orang sibuk mencari cara untuk melipat gandakan uang mereka secepat mungkin, tapi lupa bahwa menghindari kehancuran jauh lebih penting daripada mengejar keuntungan spektakuler. Karena jika Anda hilang dari permainan, Anda tidak punya kesempatan untuk menang lagi. Dan satu-satunya cara untuk memastikan Anda tetap dalam permainan adalah menghindari kerugian besar, walaupun itu berarti hasil Anda tampak membosankan di mata orang lain. Daya tahan bukan hanya soal uang. Dalam hidup, ini adalah kunci keberlangsungan dalam segala bidang. Morgan Housel mengajak kita melihat bahwa strategi bertahan hidup yang baik selalu melibatkan disiplin jangka panjang, bukan hanya keberanian sesaat. Mari kita uraikan beberapa dimensinya. 1. Menjaga kesehatan, modal utama yang tidak bisa diganti. Bayangkan Anda adalah seorang pekerja keras yang mampu menghasilkan puluhan juta setiap bulan.
Namun, jika kesehatan Anda runtuh, pendapatan itu bisa lenyap dalam sekejap. Ilustrasi sederhana, seorang pebisnis sukses berusia 45 tahun yang saya kenal pernah berkata, "Saya punya banyak aset, tapi sekarang semua terasa tak berarti karena saya harus menjalani perawatan jantung setiap bulan." Pelajaran, seberapa besar pun penghasilan, jika tubuh tidak mampu menopang aktivitas, kekayaan finansial Anda hanya akan menjadi angka di kertas. Housel menekankan bahwa menjaga kesehatan adalah bagian dari bertahan, karena kesehatan yang stabil memberi Anda waktu, energi, dan kesempatan untuk terus membangun kekayaan. Tanpa kesehatan, permainan berakhir lebih cepat dari yang kita kira. 2. Menjaga hubungan, dukungan emosional saat situasi sulit. Di tengah badai kehidupan, dukungan orang terdekat ibarat jangkar yang menahan kapal agar tidak hanyut. Ketika bisnis merugi, pasangan atau keluarga yang suportif bisa menjadi sumber kekuatan untuk bangkit. Ketika menghadapi keputusan sulit, sahabat yang jujur bisa memberi perspektif yang jernih, bukan sekadar menyanjung. Banyak orang meremehkan modal sosial ini. Mereka sibuk mengejar pencapaian pribadi, tapi lupa memelihara hubungan. Housel mengingatkan, hubungan yang sehat adalah investasi jangka panjang yang nilai keuntungannya tidak terlihat di neraca keuangan, tapi terasa di ketahanan mental. 3. Menyisihkan dana darurat, tameng saat pasar turun. Ini mungkin prinsip yang sering Anda dengar, tapi jarang benar-benar dijalankan. Dana darurat adalah tameng yang mencegah kita mengambil keputusan panik saat krisis. Tanpa dana darurat, ketika pasar saham jatuh, Anda terpaksa menjual aset dengan harga murah hanya untuk membayar kebutuhan hidup. Dengan dana darurat, Anda punya ruang napas untuk bertahan sampai situasi membaik. Banyak investor gagal bukan karena mereka memilih saham yang salah, tapi karena mereka kehabisan likuiditas pada waktu yang salah. Seperti prajurit yang kehabisan amunisi di medan perang, mereka terpaksa menyerah padahal peluang kemenangan masih ada. 4. Modal yang harus dijaga. Housel sering mengibaratkan hidup seperti permainan strategi di mana Anda punya 4 jenis modal. Modal finansial, uang, aset, dan investasi. Modal waktu, jam, hari, dan tahun yang Anda punya untuk bermain di arena hidup. Modal energi, kesehatan fisik dan mental untuk menjalankan rencana. Modal sosial, hubungan, jaringan, dan reputasi yang mendukung perjalanan Anda. Kebanyakan orang hanya fokus pada modal pertama, tapi melupakan 3 lainnya. Padahal, kehilangan salah satu dari keempatnya bisa membuat seluruh ekosistem kehidupan runtuh. 5. Menghindari kehabisan amunisi. Banyak orang gagal bukan karena strategi yang buruk, tapi karena mereka kehabisan amunisi, di tengah jalan, uang, waktu, kesehatan, atau motivasi. Uang habis, tidak bisa lanjut berinvestasi, padahal pasar sedang diskon. Waktu habis, menunda terlalu lama, sehingga peluang emas sudah berlalu. Kesehatan habis, tidak mampu menjalankan strategi meski peluang ada. Motivasi habis, menyerah sebelum tujuan tercapai. Kekuatan bertahan adalah tentang mengelola sumber daya ini dengan bijak, memastikan Anda punya cukup bahan bakar untuk terus bergerak, bahkan ketika jalan terasa menanjak. Strategi untuk menang dengan bertahan. Bertahan adalah seni yang jarang dipuji. Orang sering terpukau pada cerita kemenangan spektakuler, gebrakan instan, atau strategi yang terasa jenius dalam semalam. Padahal, banyak kesuksesan yang kita lihat hari ini lahir dari proses bertahan yang panjang, sunyi, dan sering kali membosankan. Morgan Housel menggambarkannya seperti lomba lari maraton. Pemenangnya bukan yang berlari paling cepat di awal, tapi yang tetap berlari ketika banyak orang mulai berhenti. 1. Pikirkan jangka panjang. Banyak orang terjebak dalam obsesi jangka pendek, ingin keuntungan cepat, hasil instan, dan perubahan yang terasa sekarang juga. Namun, Housel mengingatkan bahwa akumulasi kekayaan dan pencapaian sejati biasanya terbentuk selama bertahun-tahun. Contoh, investor legendaris Warren Buffett menghasilkan lebih dari 90% kekayaannya setelah usia 65 tahun. Artinya, bukan strategi super canggih yang membuatnya kaya raya, melainkan waktu yang bekerja untuknya melalui kekuatan bunga majemuk, compound interest. Analogi, menanam pohon mangga tidak akan memberi buah dalam seminggu. Bahkan tahun pertama mungkin hanya memberi daun. Tapi jika dirawat konsisten, suatu hari pohon itu akan memberi ratusan buah setiap musim. Pelajaran,
Jangan menilai strategi hanya dari hasil 1 sampai 2 tahun. Pikirkan seperti membangun rumah, pondasi mungkin tidak terlihat menarik, tapi tampaknya rumah akan runtuh. 2. Hindari taruhan mematikan. Tidak ada salahnya mengambil risiko, tapi risiko yang bisa menghancurkan seluruh pondasi hidup adalah musuh terbesar daya tahan. Kesalahan umum, menaruh seluruh tabungan pada satu saham, hot tips, satu proyek bisnis belum terbukti, atau satu peluang yang katanya tidak mungkin gagal. Risiko fatal, jika taruhan itu kalah, permainan Anda selesai di situ juga. Housel menekankan pentingnya diversifikasi dan manajemen risiko. Bertahan artinya menjauh dari situasi yang bisa mengakhiri permainan, karena peluang selalu ada selama kita masih berada di arena. Analogi, seorang petinju profesional tahu kapan harus menyerang habis-habisan dan kapan harus bertahan sambil menjaga stamina. Jika semua tenaga dikeluarkan di ronde pertama, dia mungkin go sebelum ronde ketiga. 3. Siapkan buffer. Buffer adalah ruang bernapas. Dalam finansial, ini berarti cadangan yang cukup untuk melewati masa sulit tanpa harus menjual aset berharga atau mengambil keputusan panik. Dana darurat, minimal 6-12 bulan biaya hidup. Cadangan investasi, memiliki sebagian portofolio dalam bentuk likuid untuk memanfaatkan peluang saat pasar jatuh. Contoh nyata, saat krisis keuangan 2008, banyak investor harus menjual saham pada harga terendah karena mereka tidak punya uang tunai untuk bertahan. Di sisi lain, mereka yang punya buffer justru membeli aset dengan harga diskon besar-besaran, dan menikmati keuntungan besar beberapa tahun kemudian. Pelajaran, buffer bukan hanya perlindungan, tapi juga peluang. Saat orang lain sibuk memadamkan api, Anda bisa mencari rumah murah yang siap direnovasi. 4. Terima bahwa pertumbuhan bisa membosankan. Housel mengatakan, kemenangan sejati sering terlihat membosankan dari hari ke hari. Contoh, menabung 2 juta rupiah per bulan mungkin tidak terasa seperti pencapaian besar. Tapi 10 tahun kemudian, dengan bunga majemuk, itu bisa menjadi jumlah yang mengubah hidup. Kesalahan banyak orang, mengabaikan proses membosankan ini karena tergoda jalan pintas yang menjanjikan hasil kilat. Analogi, menonton rumput tumbuh memang membosankan, tapi jika terus disiram dan dirawat, suatu hari halaman Anda akan menjadi taman hijau yang indah. Kesabaran adalah bahan bakar pertumbuhan jangka panjang, dan kesabaran itu jarang terlihat keren, tapi selalu efektif. Mengapa bertahan lebih sulit daripada menang sekali? Bertahan bukan hanya soal tetap hidup secara finansial, tapi juga soal menjaga semangat, fokus, dan arah ketika godaan serta tekanan datang dari segala sisi. Kita hidup di dunia yang mengagungkan kemenangan instan, pemenang undian miliaran, startup yang meledak dalam semalam, trader yang memamerkan hasil 1 minggu di media sosial. Cerita-cerita ini membanjiri pikiran kita setiap hari, membuat kemenangan instan terlihat normal, bahkan diharapkan. Tetapi ada satu kenyataan pahit, memenangkan 1 kali permainan itu mudah dibanding menjaga kemenangan tersebut selama puluhan tahun. Kenapa? Karena setelah menang, tantangannya berubah bentuk, bukan lagi melawan kekurangan, tapi melawan kelebihan. Kekurangan uang membuat kita lapar dan gigih. Kelebihan uang justru sering membuat kita lengah, serakah, dan sulit menahan diri. 1. Bertahan butuh disiplin melawan ego. Saat kita berhasil sekali, ego mulai berbisik, kalau aku bisa sekali, pasti aku bisa lebih besar lagi, lebih cepat lagi. Disinilah banyak orang kehilangan segalanya. Contoh nyata, banyak pemenang lotre menjadi bangkrut hanya dalam waktu 5-7 tahun. Mereka tidak kalah karena kekurangan uang, tapi karena tidak punya kemampuan bertahan dan menahan ego. Analogi, menang sekali seperti sampai di puncak gunung, tapi bertahan berarti membangun pondok di puncak itu dan memastikan badai berikutnya tidak merobohkan semuanya. 2. Kesabaran adalah mata uang yang paling sulit dibayar. Bertahan berarti siap untuk bermain dalam skala dekade, bukan hari atau bulan. Masalahnya, manusia modern dibesarkan dalam budaya instan, pesan datang dalam detik, makanan siap dalam menit, hiburan bisa diakses kapan saja. Kita hampir kehilangan otot mental untuk menunggu. Housel mengingatkan bahwa waktu adalah komponen utama dari pertumbuhan kekayaan. Tidak ada strategi yang bisa memaksa pohon berbuah lebih cepat dari musimnya. Contoh, investor yang panik menjual saham saat krisis 2020 karena takut rugi, akhirnya ketinggalan rally besar yang terjadi hanya beberapa bulan kemudian.
Mereka kalah bukan karena strategi buruk, tapi karena tidak sabar. 3. Tekanan lingkungan menguji daya tahan. Bertahan memerlukan filter yang kuat terhadap opini dan pengaruh luar. Media, teman, bahkan keluarga bisa membuat kita tergoda untuk keluar dari jalur yang sudah benar. Media sosial, pamer kekayaan orang lain membuat kita tergoda untuk mengambil risiko berlebihan. Lingkungan kerja, rekan yang mendapat jackpot dari investasi tertentu membuat kita ingin ikut meski kita tahu risikonya. Pelajaran, bertahan sering berarti menolak ikut euforia ketika semua orang berlari menuju arah yang tampaknya menguntungkan. 4. Pemenang maraton, bukan sprinter. Kalau kita menelusuri profil orang-orang terkaya dan paling stabil di dunia, mereka yang benar-benar mempertahankan kekayaan selama puluhan tahun, hampir semuanya adalah pelari maraton. Mereka memulai dengan langkah kecil, menggandakan kekayaan secara bertahap, menghindari langkah besar yang bisa menghancurkan. Contoh, Warren Buffett lagi-lagi menjadi simbol ini. Keajaibannya bukan karena langkah spektakuler, sesekali, tapi karena ia berinvestasi sejak usia muda dan tidak pernah keluar dari permainan. Dalam pandangan Morgan Housel, rahasia keuangan sehat bukanlah memukul home run setiap kali. Bukan tentang menemukan saham yang naik ribuan persen dalam semalam, atau menebak mata uang kripto yang tiba-tiba meledak nilainya. Bukan tentang mencetak satu kemenangan besar yang membuat kita merasa seperti jenius pasar. Justru, rahasia sejatinya adalah memastikan kita tidak tersingkir dari permainan. Karena selama kita tetap berada di arena, selama kita masih bisa memainkan babak berikutnya, peluang selalu ada. Bahkan jika kita kalah hari ini, besok kita masih bisa mencoba lagi. Tetapi jika kita keluar dari permainan, entah karena bangkrut, mengambil risiko terlalu besar, atau menyerah dalam frustrasi, kita kehilangan satu-satunya hal yang benar-benar memberi kita kesempatan untuk menang, masa depan. Mengapa keluar dari permainan begitu berbahaya? Banyak orang yang secara tidak sadar memperlakukan finansial seperti lotre. Mereka mengincar satu tembakan emas, berharap sekali menembak langsung menang besar. Tapi masalahnya, strategi ini sama seperti memasuki turnamen dengan satu nyawa saja. Sekali salah langkah, selesai. Tidak ada ronde berikutnya. Housel mengingatkan kita, dalam jangka panjang, permainan keuangan itu seperti seri pertandingan tanpa batas, bukan satu kali lomba. Mereka yang bertahan cukup lama akan melihat badai berlalu, pasar membaik, peluang baru muncul, dan nilai investasi tumbuh kembali. Tetapi ini hanya berlaku bagi mereka yang masih berada di dalamnya. Bertahan adalah seni, bukan sekadar strategi. Bertahan bukan berarti bermain terlalu aman sampai tidak pernah mencoba. Bertahan berarti tahu batas risiko yang bisa diterima tanpa membuat kita keluar dari arena. Bertahan berarti tidak terlalu terpesona dengan janji keuntungan cepat, dan memahami bahwa yang membuat orang kaya secara konsisten bukanlah keberuntungan besar, tapi konsistensi kecil yang berulang-ulang. Seorang investor yang mendapatkan 8% pertumbuhan tahunan selama 30 tahun akan jauh lebih kaya daripada orang yang sesekali meraih 50% tapi kemudian kehilangan 80% di tahun berikutnya. Keajaiban bukan pada angka spektakuler, tetapi pada kelanjutan permainan. Badai pasti datang. Housel mengibaratkan perjalanan finansial seperti berlayar di lautan luas. Kadang langit cerah, ombak tenang, angin bertiup sempurna. Tetapi ada masanya badai mengamuk, ombak memukul keras, dan angin justru mendorong kita mundur. Yang membedakan pelaut yang sampai ke tujuan bukanlah siapa yang paling cepat ketika cuaca baik, tetapi siapa yang kapalnya tetap utuh saat badai berlalu. Begitu juga dengan keuangan. Krisis finansial 1998, 2008, 2020, dan krisis yang akan datang, selalu menguji siapa yang benar-benar siap bertahan. Mereka yang meminimalisir risiko berlebihan, menyisakan cadangan dana, dan menjaga utang tetap terkendali, bisa menunggu badai berlalu tanpa tenggelam. Mereka yang tidak siap, keluar dari permainan sebelum sempat melihat langit kembali cerah. Matahari terbit untuk mereka yang tetap berdiri. Di dunia nyata, pasar pulih, properti kembali naik, usaha kembali ramai. Namun, itu semua hanya berarti sesuatu bagi mereka yang masih ada di sana untuk menikmatinya. Bertahan bukan hanya soal mengamankan uang. Ini soal mengamankan posisi kita di dalam permainan, sehingga kita bisa menyambut matahari terbit berikutnya. Karena pada akhirnya, satu-satunya cara pasti untuk gagal adalah tidak bisa lagi mencoba.